Salam Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya dalam ibadah mandiri dalam perayaan Bulan Pendidikan dan Kebangsaan Sinode GKSP tahun 2021 dengan tema menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka. Pada minggu biasa yang ke-15, tanggal 15 Agustus 2021, perikop kita minggu ini ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 hingga yang ke-12 dengan tema atau judul khotbah hidup kudus dan kasih penyertaan. Mari kita bersama membaca terlebih dahulu perikop yang saat ini akan menjadi pembacaan Alkitab kita. Demikianlah firman. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih dan mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menelaah yang hendak Paulus sampaikan melalui suratnya kepada jemaat Tesalonika. Kita perlu mengetahui siapa jemaat Tesalonika. Yang pertama, mereka adalah jemaat yang terletak di kota Tesalonika, yang adalah ibu kota dari provinsi Makedonia, provinsi yang dibentuk oleh Roma. Dengan demikian, lokasi tersebut adalah lokasi strategis yang memungkinkan terjadinya banyak pertemuan budaya dan agama. Karena kalau kemudian kita melihat petanya, itu mereka berada di tepat di pinggir laut, yang biasanya menjadi pelabuhan yang strategis, kemudian menjadi perdagangan ya. Jemaat ini adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus dan Silas yang beranggotakan orang-orang Yahudi dan Yunani. Nah, kalau kemudian kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas memulai pelayanannya dari Amfipolis dan Apolonia, berangkat ke Tesalonika karena ia selama 3 minggu datang ke sinagog-sinagog untuk menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian dia juga tidak hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kemudian mengajar kepada jemaat-jemaat Yunani. Kemudian banyak orang yang percaya kepada mereka, itu menjadi gejolak. Pada akhirnya membuat Paulus dan juga Silas harus mengungsi atau mulai perjalanan mereka kembali ke Berea. Nanti dari Berea sini mereka menuju ke Korintus yang tepat ada di bawah dari peta ini. Jadi pada akhirnya ia akan mengutus Timotius untuk menengok atau menjenguk keadaan jemaat yang ada di oleh karena terjadi banyak pertemuan, oleh karena terjadi banyak perjumpaan dengan perbedaan-perbedaan budaya maupun agama dan keyakinan di sana. Tentu pergumulan jemaat Tesalonika cukup rumit ya, cukup keras karena mereka harus menjaga identitas diri mereka di tengah-tengah interaksi yang sangat luar biasa di sana. Inilah yang menjadi kekhawatiran sekaligus menjadi perhatian dari para pelayan Tuhan di sana ya, Paulus, Silas, kemudian Timotius. Dengan demikian, setidaknya dari perikop ini ada 2 nasihat yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, perintah untuk hidup kudus. Allah memanggil kita, ayat yang ke-7 ya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang pertama. Allah memanggil kita. Kalau kemudian kita mengingat kembali makna gereja, itu diambil dari kata eklesia, ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Jadi dipanggil keluar dari kehidupan yang penuh dengan dosa untuk kemudian hidup dalam anugerah keselamatan. Siapa yang memanggil? Allah. Jadi
yang mengaku diri sebagai gereja, dia harus mengingat bahwa dirinya dipanggil. Untuk apa? Untuk keluar dari kecemaran, lalu hidup dalam kekudusan. Hidup kudus, kita terjemahkan dengan menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia kita yang baru, manusia yang baru. Manusia lama itu apa? Manusia lama adalah manusia yang hidup masih dalam kuasa dosa, yang akan menggiring kita kepada kematian kekal, kebinasaan, yang menurut kepada hawa nafsu. Tidak ada pengendalian diri di situ, tidak ada kasih, yang ada hanyalah kecemaran. Lalu kita diajak untuk mengenakan manusia yang baru, yaitu manusia yang hidup di bawah anugerah, di bawah kasih dan keselamatan dari Allah, hidup menurut. Dengan demikian, ketika kita diperintahkan untuk hidup kudus, maka yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tanggalkanlah manusia lamamu, lalu hiduplah mengenakan manusiamu yang baru. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Itu mengapa dalam ayat setelahnya dikatakan bahwa kalau kamu menolak ini, kamu tidak menolak kami manusia, tidak menolak Paulus dan teman-teman pelayanannya, tapi yang kamu tolak adalah Allah itu sendiri. Karena yang sebenarnya memanggil kamu bukan Paulus, bukan manusia, tapi Allah. Jadi sebagai orang yang dipanggil oleh Allah, hidup dalam anugerahnya, mari jaga kekudusan kita. Kita menjaga Tuhan Yesus percayakan kepada kita, yaitu keselamatan, kudusan. Nah, selain perintah hidup kudus, perintah kedua yang diberikan oleh Paulus adalah untuk saling mengasihi. Katakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu ditulis lagi kepadamu. Nah, kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu juga kamu lakukan terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Jadi, apa yang mau disampaikan Paulus adalah dalam menghadapi tantangan kecemaran di tengah dunia ini, orang-orang percaya diperintahkan untuk memperkuat kasih persaudaraan mereka sebagai sesama anak-anak Allah di tengah dunia. Yuk kerja bareng-bareng. Yuk saling memperkuat bareng-bareng. Kita sebagai orang-orang percaya. Di wilayah Makedonia itu ada wilayah Filipi ya, sekitarnya di situ, Galatia, jemaat-jemaat di sana yang kemudian diajak untuk bersatu, untuk mengeratkan persaudaraan, mengukuhkan iman mereka, kerjasama, dan mereka adalah sesama anak Allah, sama orang percaya yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Dan tugas untuk menjaga kekudusan itu kan tidak bisa kita laksanakan sendirian, kan? Tidak bisa dilaksanakan secara individual, tapi dilaksanakan dalam sebuah persekutuan. Itu mengapa tugas gereja ini adalah koinonia, bersekutu. Dalam persekutuan kita menjadi kuat, dalam persekutuan kita bisa menghadapi tantangan dunia ini bersama-sama. Di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya kalau kemudian kita melihat kondisi kita sebagai warga negara Indonesia, kita tinggal di bangsa yang penuh dengan keberagaman, kemajemukan, perbedaan-perbedaan baik agama, identitas, sosial, keyakinan, lalu kemudian berbeda suku, dan banyak hal. Tentu kemudian kita diajak untuk bertoleransi, diajak kemudian bisa hidup bersama-sama, bekerjasama. Tapi tentu dalam hal ini menjadi pesan bagi kita untuk hidup ke dalam kekudusan. Kita hidup bersama-sama bukan berarti kita harus menjadi sama, tapi kita hidup bersama-sama, kita ditantang untuk menegaskan identitas diri kita, menjadi garam dan terang dengan cara kita, dengan cara yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak harus menjadi sama. Kalau kemudian kita melihat pelangi itu, dia menjadi indah karena garisnya jelas perbedaannya. Ya, Remejiku hibinio, merah, jingga, kuning, dan seterusnya sampai ungu. Itu garisnya jelas sehingga ia menjadi indah. Tapi kalau garisnya pudar dan warnanya bercampur, ia tidak lagi menjadi indah. Di toleransi itu bukan kita diajak menjadi sama, tapi kita diajak untuk berjalan bersama. Berjalan bersama mengerjakan tugas panggilan kehidupan sebagai manusia Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi tidak kemudian kita harus menjadi sama dengan mereka cara beribadahnya, berkeyakinannya. Tapi cukuplah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka sebagai ciptaan Allah yang mungkin dengan caranya masing-masing mengerjakan tugas panggilan untuk memelihara kehidupan di tengah-tengah dunia ini, jadi
dunia yang lebih baik lagi secara bersama-sama tuh. Maka kemudian hiduplah kudus, menjaga kekudusan sebagai seorang Kristen, identitas sebagai orang yang menanggalkan manusia lama, masuk ke dalam kemanusiaan yang baru, tentu menghantarkan kita kepada kehidupan yang menjaga identitas kita, sekalipun kita bertemu dengan banyak identitas kita. Lalu kemudian kita juga diajak untuk saling mengasihi sebagai sesama anak Allah, sebagai sesama orang percaya. Ayo kita kerja bareng-bareng, kita saling memperkuat iman kita satu dengan yang lain, memperkokoh, mendukung, tidak hanya terbatas pada GKSBS, tapi kemudian kita bisa lebih luas lagi, melihat denominasi gereja lain sebagai umat percaya yang Tuhan panggil juga untuk hidup kudus. Kita bareng-bareng kita kerjasama untuk kemudian menghadapi tantangan kecemaran di tengah dunia. Kita nggak bisa sendiri, itu mengapa Tuhan membuat Adam dan Hawa. Karena manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, dia tidak bisa, dia butuh orang yang menolong. Itu mengapa kita tentu memerlukan lain satu dengan yang lain untuk memperkuat dalam perziarahan kita di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah kudus, pegang iman kita, pegang apa yang kita yakini, apa yang Yesus ajarkan dalam diri kita, bagi modal kita untuk bertemu dan berjumpa dengan banyak orang di luar sana yang berbeda dengan kita. Lalu kasihi juga sama kita, bersama anak-anak Tuhan, sama orang percaya, memperkokoh persatuan kita, ya, kesatuan kita untuk kita bisa jalan bareng-bareng, untuk kita bisa saling menguatkan, saling menolong di tengah-tengah perziarahan kita yang masih panjang ini di dunia ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhir kata, hiduplah kudus dan kasihilah dalam kasih persaudaraan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.